Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini ya diberikan banyak sekali Waalaikumsalam. mana kita diberikan kesehatan, kesempatan, banyak sekali nikmat yang Allah berikan pada kita sekarang ini. Ya, sebelum kita mulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, siap Pak Faisal. Mari teman-teman, sebelum kita belajar selesai. Pada siswa-siswi kalian, terlebih dahulu saya absen. Saya ingin memanggil atau mengecek kehadiran kalian dulu terlebih dahulu ya. Nomor absen pertama, Aan Setiawan hadir? Hadir, Pak. Oke, nomor absen terakhir, Didi? Iya, Prim. Oke, ya. Alhamdulillah di sini hadir semua hari ini ya. Kelihatan di sini wajahnya cerah-cerah semua, dan saya juga melihat kerapian kalian semua memakai baju yang berkerah, tidak ada yang kayak kaos oblong ya. Alhamdulillah bagus. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini ya, terlebih dahulu kita nyanyikan lagu bangsaan terlebih dahulu. Tati, silakan nyanyi lagu Garuda Pancasila, Tati. Silakan. Garuda Pancasila, ayo maju, maju. Ya Pak, semangat Pak. Ya, semangat ya. Yang lain juga seperti itu ya. Yang sampai lagu kebangsaan tidak hafal ya. Kita ingat dulu pelajaran sebelumnya yang mana kita mempelajari tentang fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Insyaallah di sini sudah mengerti semua. Minggu kemarin luar biasa antusiasnya ya tentang dasar negara dan pandangan hidup ya, yang mana Pancasila dijadikan dasar ya, seperti bangunan yang kokoh. Ketika dasarnya tidak kuat, maka negara itu akan mudah roboh ya. Itu ya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang tata urutan perundang-undangan, di sini tujuan pembelajaran. Pertama, kalian bisa menyimpulkan makna peraturan perundang-undangan nasional itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, kalian bisa menganalisis tata urutan perundang-undangan nasional ya. Bisa kalian lihat di sini ya, tata urutannya kalian akan tahu nantinya setelah mempelajari ini. Nah, bisa dilihat di sini, ini peta konsepnya tentang mengenai peraturan perundang-undangan. Maknanya tata urutan perundang-undangan di Indonesia ya. Dan kita lanjut dulu. Nah, ada 3 pembahasannya. Yang pertama, kita masuk yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan. Nah, dalam peraturan perundang-undangan di sini, kalian tahu ya, ada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 ya. Kemudian dasar yang selanjutnya yaitu di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Mungkin di sini sudah ada yang belajar duluan mungkin ya. Siapa mungkin di sini yang belajar duluan? Ya. Apa isi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini? Yo, siapa yang tahu? Ya, silakan. Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu peraturan mengenai peraturan perundang-undangan. Artinya di sini peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ya, bagus sekali ya, berarti belajar duluan ya, sebelum kita memulai pelajaran ini berarti sudah baca duluan. Bagus ya. Adek ya, bagus Adek. Kita lanjutkan kembali ke selanjutnya. Nah, kita masuk yang kedua ini, yaitu unsur-unsur. Ya, kita klik. Ya, unsur mutlak peraturan perundang-undangan ya. Berisi aturan yang mengatur membatasi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Memuat ancaman atau sanksi bagi pelanggarnya. Ya, pasti ada sanksinya ya. Sesuatu yang kita kerjakan jika itu melanggar peraturan perundang-undangan. Dan yang selanjutnya memiliki sifat memaksa ya. Tahu sendiri namanya memaksa ya. Namanya memaksa ya, mau tidak mau ya harus mau mengikuti aturan tersebut ya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini tata urutan perundang-undangan ya. Yang pertama itu UUD 1945. Ini ingat-ingat ya, sampai kalian nanti jadi mahasiswa, kalian akan ingat peraturan yang tertinggi itu Bapak guru saya menjelaskan dulu adalah UUD 1945. Itu konstitusi yang tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya ada TAP MPR, kemudian selanjutnya ada
Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian yang selanjutnya ada peraturan pemerintah, ya, di sini ada peraturan presiden, ya. Nah, yang selanjutnya di sini di bawahnya ya, ada 2 di sini di bawah ya, yang mana di 2 bawah sini tidak kelihatan ya. Nah, ini ada 2 di sini ya, ada 2 kotak ya. Kira-kira 2 urutan terbawah apa kira-kira ya? Ada yang tahu di sini sebelum saya jelaskan? Saya, Tidak. Pak. Oh iya, apa? Sesudah Perpres, peraturan daerah provinsi, lalu peraturan daerah kabupaten kota. Ya, cerdas sekali ya. Jadi ada 2 yang terbawah. Jadi peraturan daerah provinsi, kemudian yang terbawah lagi peraturan daerah kabupaten kota. Jadi intinya, kesimpulannya, jadi peraturan perundang-undangan yang ada di bawah ya, di bawah ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya ya. Misalkan TAP MPR, ada peraturan di TAP MPR itu bertentangan dengan yang ada di UUD, tidak berlaku TAP MPR-nya ya. Dia harus berpedoman dengan UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi ya. Seperti itu ya. Ya, sebelum saya lanjut ke LKPD-nya, ya inilah. Janganlah cepat puas dan bangga dengan ilmu yang sudah didapat, karena ilmumu masih belum seluas lautan. Ya, jangan sampai kita puas dan bangga dengan ilmu yang kita punya, jangan sampai sombong dengan ilmu yang kita punya. Ya, makanya kita harus selalu rendah hati dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke lembar kerja peserta didik, yang mana kalian di sini akan mengisi ya, yang mana di sini kalian akan mengisi kuis ya, di aplikasi Quizizz. Untuk linknya akan saya bagikan di grup WhatsApp, ntar saya bagikan. Kalian klik link di situ ya, yang saya sudah bagikan di grup WhatsApp. Nah, ini juga saya masukkan di chat Google Meet ya. Silakan kalian klik linknya, terus dimasukkan nama kalian ya. Kalian akan mengisi, ada 10 soal, pilihan ganda, acak ya. Pilihan gandanya. Pakai HP kalian, HP Android kalian kalau bisa, kalau tidak langsung dari laptop kalian juga bisa ya. Silakan kalian klik linknya, kemudian masukkan ya nama kalian ya. Apakah sudah? Sudah ada yang masuk? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Oke. Silakan kalian mulai ya. Oh, ini sudah ada Debbie Rico yang masuk ya, sedang mengerjakan. Wah, sudah ada Aan Setiawan, sudah mulai masuk mengerjakan. Silakan dikerjakan soalnya. Oh, Rico masuk menduduki tingkat teratas. Rico, oh ada disusul oleh Debbie, disusul Aan Setiawan, ada Tati di situ, ada Ade Putri, Titin Kartini, dan Didi. Wah, sudah mulai mengerjakan. Ini membutuhkan ketepatan dan kecepatan ya. Ini sesuai dengan rankingnya. Silakan dikerjakan. Ini dari soal. Debbie langsung naik ke atas. Wah, luar biasa Debbie. Kecepatannya dan ketepatan menjawabnya. Debbie. Ayo, ada. Wah, naik ke atas lagi Aan Setiawan. Luar biasa Debbie dan Aan Setiawan. Ternyata Rico sudah mulai mengerjakan. Wow, sudah naik lagi Didi. Didi naik. Didi luar biasa, sudah mulai merangkak naik Didi. Sudah ada 3 soal yang sudah dikerjakan Enrico. Ada Ade Putri mulai menyusul, Tati mulai menyusul. Ini sesuai dengan kecepatan dan ketepatan dalam menjawab. Didi langsung masuk ke nomor 1, menyusul Debbie. Aan tidak mau kalah, Didi memimpin. Siapa lagi ini?
ada Elvia mulai mengerjakan, Riko, Tati. Oh, Tati mulai mengerjakan. Ada Debbie mulai merangsek naik ke atas. Ada Elvia mulai masuk ke atas. Ada Debbie di atas. Wah, Debbie luar biasa nih. Belajar kayaknya Debbie nih. Luar biasa Debbie. Oh, ada Ibu Tri. Mulai. Ini ya. Bagus sekali sudah mulai masuk. Naik ke atas si Enrico. Oh, akurasinya 71%. Didi mulai naik lagi. Ini pertanyaan-pertanyaannya ya. Pertanyaan-pertanyaan ini yang sudah saya berikan ya. Ini pertanyaan-pertanyaannya yang kalian sedang jawab sekarang ya. Yang mana ini ada 10 soal. Kita lihat papan peringkat lagi. Debbie ternyata sudah selesai menyelesaikan 10 soal. Oke. Oh, Elvia, ternyata ada Elvia membayang-bayangi Didi. Oh, Henrico tidak mau kalah. Aan Setiawan. Mana Aan Setiawan? Oh, tenggelam Aan Setiawan ternyata. Berada di urutan 6 Aan Setiawan. Oke, selesai. Oke, peringkat pertamanya Debbie, kedua Didi, dan ketiga Elvia. Ya, luar biasa kalian ya. Tadi itu sedikit RKPD yang saya berikan, semuanya soal-soalnya juga dari yang saya berikan ya, dari minggu lalu, dan tadi saya berikan barusan materinya tentang tata urutan perundang-undangan dan konstitusi. Dari yang sudah kalian dapatkan tadi, ada beberapa yang mendapatkan skor ya, betul semua, ada yang salah satu, salah dua, saya melihat di sini dari rekapan yang saya terima ya, luar biasa ya. Oke, kemudian selanjutnya dari yang sudah saya paparkan kalian tadi, lembar kerja peserta didik, yang mana kalian sudah mengerjakan soal-soalnya, itu semua dari apa yang kalian pelajari, apa yang kalian terima minggu lalu dan hari ini ya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan siswa-siswi kalian, Didi? Mungkin ada yang bertanya? Mungkin Debbie? Tidak, Pak. Oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya, kita akan menarik kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Oke, sebelum saya menarik kesimpulan, siapa di sini yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Pak. Oke, baik. Ya, silakan Debbie. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pengertian peraturan perundang-undangan yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ya, bagus sekali Debbie ya. Kesimpulan yang diberikan Debbie tepat sekali tentang peraturan perundang-undangan. Sedikit saya tambahkan untuk kesimpulannya yang mana di sini dalam peraturan perundang-undangan kesimpulannya, peraturan perundang-undangan yang ada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Oke, tindak lanjutnya ya kalian setelah ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, mentaati peraturan yang ada. Kemudian nanti kalian di rumah silakan pelajari materi selanjutnya ya masih tentang peraturan perundang-undangan ya. Masih kita lanjut materi tentang peraturan perundang-undangan, silakan kalian pelajari ya. Dan oke, sebelum kita menutup, silakan Didi untuk memimpin doa. Siap, Pak Faisal. Teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, kita tutup dengan berdoa. Berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Didi. Oke, sekian dulu dari saya. Akhirul qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.